Sampaikan saja, jangan takut salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu di titik ragu untuk sekedar menyampaikan pendapat atau pandangan kamu? Padahal yang ditanya itu bukan hal yang sulit, dan tidak ada konsekuensi apapun dari jawaban kamu. Tapi kamu memilih untuk diam dan mengubur pendapat kamu. Jika iya, kamu mengalami gejala kecemasan atau takut yang berlebihan. Kondisi ini wajib kamu perhatikan dengan serius dan harus segera ditangani. Kenapa? Takut ngomong atau menyampaikan pendapat akan memberikan dampak negatif baik di jangka panjang maupun di jangka pendek. 3 di antaranya sebagai berikut. Pertama, kamu akan kecewa dengan diri sendiri karena aneh melihat diri yang tidak berani sekedar menyampaikan pendapat. Yang kedua, kamu besar kemungkinan kehilangan kesempatan untuk didengar oleh orang yang penting mendengar pendapat kamu, seperti bos atau dosen kamu. Yang ketiga, ini yang paling buruk. Kamu terpaksa menerima keputusan dari orang yang berani berbicara, yang mana keputusannya itu bisa saja sangat tidak nyaman bagi kamu. Sebagai manusia yang merdeka dan mandiri, seharusnya kita berani menyampaikan pendapat selama tidak melanggar aturan agama dan aturan negara. Kita akan membahas langkah-langkah yang dapat kamu ambil untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat atau ide kamu di depan orang lain. Pertama, kamu harus yakin bahwa salah itu normal dan bisa diterima. Hal terpenting dalam peningkatan kepercayaan diri yaitu dimulai dengan memperbaiki mindset atau pola pikir. Terkait berani bicara, yang perlu kita perbaiki adalah cara kita memandang sebuah kesalahan. Kenapa? Takut bicara atau menyampaikan pendapat biasanya didasari oleh takut salah. Takut ini timbul karena kita tidak yakin dengan pendapat kita dan takut membuat kesalahan dengan berpendapat atau berbicara. Kita khawatir salah secara substansi yang dibicarakan atau sekedar salah dalam penyampaian. Jika kamu berada di komunitas yang positif dan membangun, atau bahasa kerennya positive circle, kesalahan bukanlah dilihat sebagai kelemahan, tetapi lebih dari proses kesuksesan. Tidak ada sebuah pendapat atau ide yang dianggap buruk dalam circle ini. Semua orang bahkan didorong untuk menyampaikan pendapat agar nantinya keputusan dalam komunitas ini kuat dan telah mengakomodir semua masukan. Nah, kalau circle kamu sudah tepat, seharusnya tidak ada lagi yang kamu takuti untuk menyampaikan pendapat. Ide atau gagasan kamu adalah sebuah kebutuhan dalam circle ini, sehingga kamu wajib membantu dengan menyampaikan sudut pandang kamu. Simpelnya, kamu dan ide kamu sangat dibutuhkan di circle ini. Kalau kamu yakin sebagai insan yang dibutuhkan, maka kamu akan yakin dan percaya diri untuk menyampaikan sudut pandang kamu. Kedua, kuasai apa yang kamu sampaikan. Biasanya kita nggak berani ngomong atau menyampaikan pendapat karena kita ragu dengan apa yang kita pikirkan. Kita tahu bahwa kita tidak menguasai hal tersebut atau besar kemungkinan keliru memahami hal tersebut. Kalau kamu seperti ini, keputusan tidak bicara tadi itu sudah tepat, bahkan masuk kategori sangat tepat. Lebih baik diam daripada menyampaikan kesalahan. Prinsip ini harus kamu pegang agar kamu tidak memberikan kesan buruk tentang diri kamu. Tidak ada orang yang senang mendengar orang yang tidak tahu, tapi seakan-akan bersikap tahu sehingga dapat menyesatkan banyak orang. Bayangkan apa yang akan terjadi dengan pandemi COVID-19 jika ada pejabat publik yang tidak tahu, tapi merasa tahu dan merekomendasikan pandangan ke masyarakat, seperti jangan pakai masker atau jangan vaksin. Itu contoh simpelnya. Oleh sebab itu, pastikan kamu bicara hanya untuk wilayah yang kamu kuasai. Jika kamu seorang sarjana ekonomi, pastikan ide-ide kamu sangat dibutuhkan ketika kita sedang bicara tentang ekonomi. Tetapi, jangan paksakan pendapat kamu ketika topik sudah bergeser ke bidang arsitektur atau seni tadi. Kecuali kamu memang benar-benar belajar atau sekedar mengetahui. Tidak ada yang salah menjadi pendengar yang baik. Nah, simpelnya, bicara ketika tahu dan diam ketika tidak tahu, sama-sama memberikan kebaikan bagi kamu dan komunitas. Ketiga, perhatikan teknik delivery gagasan. Ide yang baik dan hebat sekalipun tidak akan menarik jika dikemas secara tidak baik. Oleh sebab itu, kamu wajib belajar teknik delivery sebuah informasi. Basic dari teknik delivery adalah kelancaran ucapan. Kita harus sering latihan bicara di cermin dan mensimulasikan pembicaraan atau menyampaikan pendapat. Orang yang jarang ngomong atau menyampaikan pendapat biasanya akan kesulitan menyampaikan informasi secara efektif. Sama seperti ketika kita belajar mengemudi, practice makes perfect. Latihan menyampaikan pendapat tertentu juga sangat membantu ketika kita hanya memiliki waktu yang singkat. Misalnya nih, kamu diminta menjelaskan tentang konsep marketing yang sudah kamu susun dalam waktu 1 menit. Nah, kalau kamu nggak pernah mempraktikannya, kamu pastinya akan kesulitan menjelaskannya.
Akhirnya, kamu mulai beralasan tidak cukup waktu atau terkejut dengan singkatnya waktu yang diberikan. Semoga video ini bermanfaat. Just speak up, karena setiap orang berhak didengar.